Saya ingin mengingatkan bahwa tarot hanyalah media memberikan gambaran, bukan suatu kepastian atau ramalan yang mutlak. Saya tidak dapat menjamin bahwa hasilnya akan selalu akurat atau sesuai dengan harapan teman-teman. Tarot hanya memberikan panduan atau gambaran mengenai situasi atau kondisi yang sedang dihadapi. Sebagai manusia, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang akan kita tempuh. Dan hasil akhirnya selalu tergantung pada keputusan dan tindakan yang kita ambil. Oleh karena itu, jangan terlalu bergantung pada tarot atau menganggapnya sebagai keputusan mutlak. Ingatlah bahwa keputusan terakhir selalu ada di tangan kita sendiri. Pertama kali, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Kak Umati Suroh tentang hubungan dengan seseorang yang berinisial A. Pertama, ada kartu Pendeta Agung. Mungkin ada perasaan atau keinginan yang disembunyikan antara kakak dan si A. Ada kemungkinan kakak atau dia sedang merasa ragu atau tidak yakin untuk mengungkapkan perasaan. Kedua, kartu 3 tongkat menunjukkan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin kakak dan dia punya impian yang sama atau ingin mencapai sesuatu bersama. Kartu ini juga menunjukkan bahwa kalian harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kartu 5 koin. Mungkin ada masalah atau konflik yang perlu diatasi dalam hubungan kakak dan si A. Ada kemungkinan salah satu dari kalian merasa terpinggirkan atau merasa tidak dihargai. Jadi, kesimpulannya adalah, mungkin ada perasaan atau keinginan yang disembunyikan antara kakak dan si A. Tetapi kalian berdua memiliki keinginan yang sama untuk mencapai sesuatu bersama. Ada masalah yang perlu diatasi dalam hubungan kakak dan dia. Seperti perasaan terpinggirkan atau kurang dihargai. Semoga interpretasi ini bisa membantu. Kemudian pertanyaan dari Kak Jupe Anik, apakah dia mau menemuiku lagi setelah memblokir semua media sosial? Saya ambilkan 3 buah kartu. Pertama, kartu 6 tongkat. Kartu ini menunjukkan suatu situasi yang penuh dengan persaingan dan tuntutan yang tinggi. Mungkin ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan dia untuk memblokir semua akun media seperti tekanan dari lingkungan atau masalah di dalam kehidupannya. Kedua, ada kartu The Devil atau setan. Kartu ini sering dikaitkan dengan ketergantungan, obsesi, dan kecanduan. Mungkin dia merasa terlalu bergantung pada media sosial dan memutuskan untuk memblokir kakak karena merasa terganggu atau terintimidasi. Kartu terakhir, ada kartu kereta perang. Kartu ini menunjukkan keberhasilan, kemenangan, dan kemajuan yang cepat. Mungkin ada harapan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali blokirnya terhadap kakak, dan kemungkinan akan menemui kakak lagi dalam waktu dekat. Kesimpulannya adalah bahwa situasinya penuh dengan persaingan dan tuntutan yang tinggi. Mungkin juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan dia untuk memblokir semua sosmed. Selain itu, kartu The Devil menunjukkan kemungkinan ketergantungan pada media sosial yang mungkin memengaruhi keputusannya. Dan kartu kereta perang menunjukkan kemungkinan adanya kemajuan dan harapan untuk menemui kakak. Namun, penting untuk diingat bahwa tarot hanya memberikan gambaran atau saran, dan keputusan akhir selalu ada di kakak. Kemudian pertanyaan dari Kak Main Rivina 05. Pertanyaannya, akan dimutasi ke tempat baru tapi masih satu kantor? Apa karir? Keuangan saya lebih bagus lagi di tempat baru. Saya akan membantu melihat perspektifnya melalui kartu tarot. Saya ambilkan 3 kartu. Kartu The Devil menunjukkan adanya kemungkinan terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan yang tidak sehat di tempat kerja yang baru, seperti kecanduan pekerjaan atau tekanan kerja yang berlebihan. Ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental kakak, serta mencegah kakak untuk mencapai potensi penuh dalam karir atau keuangan. Kartu 5 koin menunjukkan adanya kemungkinan kekecewaan atau rasa sedih dalam situasi kerja yang baru. Mungkin karena perubahan yang tidak diinginkan atau harapan yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat berdampak pada motivasi dan produktivitas kakak di tempat kerja. Kartu Death menunjukkan adanya perubahan besar atau transisi dalam hidup kakak, dan dapat menunjukkan adanya akhiran atau konsekuensi dari situasi saat ini. Ini dapat berarti bahwa kakak harus menyesuaikan diri dengan perubahan baru di tempat kerja, dan mungkin harus mengubah cara kerja atau prioritas kakak untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik. Secara keseluruhan, menunjukkan adanya tantangan dan rintangan dalam situasi kerja yang baru.
tetapi juga menunjukkan adanya potensi untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Jika kakak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Namun, penting untuk diingat bahwa tarot hanya memberikan gambaran atau saran. Kemudian, ada pertanyaan dari Kak Julia 72 yang bertanya tentang hubungan dengan ibu ke depannya seperti apa. Saya akan mencoba melihat perspektifnya seperti apa. Kartu 3 cawan menunjukkan bahwa Kak Julia mungkin merasa kesulitan dalam menjalin hubungan emosional yang positif dengan orang-orang terdekat kakak, terutama ibu dan anak kakak. Kakak mungkin merasa seperti tidak dianggap, terabaikan, atau tidak dipedulikan oleh mereka. Kartu 8 tongkat menunjukkan bahwa beban kerja dan tanggung jawab yang Kak Julia pikul mungkin menjadi faktor utama yang membuat kakak merasa terasingkan dari keluarga. Kak Julia mungkin merasa seperti harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Dan ini mungkin yang membuat kakak kesulitan untuk terhubung dengan orang-orang yang penting bagi kakak. Raja Koin menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa kakak memiliki sikap yang kuat dan mandiri dalam hidup. Namun, kartu ini juga menunjukkan pentingnya memiliki keseimbangan antara kerja keras dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup. Dari 3 kartu tersebut, kesimpulannya adalah, Kak Julia mungkin harus mengevaluasi kembali bagaimana mengelola waktu dan energi untuk mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penting juga untuk berbicara terbuka dan jujur dengan ibu dan anak kakak tentang perasaan kakak dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki hubungan. Kesenjangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat diatasi dengan cara mengatur waktu secara lebih efektif dan memprioritaskan waktu untuk berkumpul dan berinteraksi dengan keluarga. Putusan akhir selalu ada di tangan kakak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara follow akun kami dan berlangganan channel YouTube kami. Saya doakan semoga keberkahan, kebahagiaan dan kesuksesan selalu hadir dalam kehidupan teman-teman semua. Amin.